Assalamualaikum teman-teman. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan yang beranggotakan Rofiko Erni Anissa Putri dan Uhti Mubarokah. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasanya tergantung pada tingkat pengaruh pengendalian yang dimiliki investor atas investe. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investe akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau investor akan melaporkan investasi pada saham biasa dalam neracanya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Kemudian, konsolidasi melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih pendapatan yang seakan satu perusahaan. Kemudian metode ekuitas digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investe dan konsolidasi tidak sesuai. Kemudian metode nilai wajar atau biaya digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, metode nilai wajar atau biaya. Metode ini digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas investe. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan karena besarnya investasi. Untuk mengilustrasikan metode biaya, asumsikan PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta rupiah pada awal tahun, tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan atas PT XYZ. Selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba neto 60 juta dan membayar dividen 20 juta. PT ABC mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan investasi PT XYZ. Ayat jurnal yang pertama, investasi pada saham biasa PT XYZ itu berada di debit senilai 100 juta. Kemudian kas senilai 100 juta berada di kredit. Kemudian penjurnalan yang kedua, kas senilai 4 juta berada di debit dan pendapatan dividen senilai 4 juta berada di kredit. Untuk menghitung besarnya nilai 4 juta menggunakan cara 20 juta dikali 0,20 atau 20%. Pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Semua dividen yang diumumkan oleh investe yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap oleh investor sebagai dividen likuidasi. Kemudian dividen likuidasi setelah perubahan dari metode ekuitas. Jika sebelumnya investor mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dan karena adanya penjualan sebagai investasi berubah menjadi metode biaya, maka tanggal perubahan metode tersebut menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menentukan dividen likuiditas. Dari tanggal tersebut, investor harus membandingkan antara laba dan dividen investe mulai tanggal perubahan metode menjadi metode biaya. Kemudian yang kedua ada sudut pandang investe atas dividen likuidasi. Dividen yang diterima investor melebihi laba sejak tanggal akuisisi dianggap sebagai dividen likuidasi oleh investor, tapi biasanya bukan merupakan dividen likuidasi dari sudut pandang investe. Dan akuisisi pada tanggal interim. Masalah yang timbul adalah penentuan apakah sebagian dividen yang diterima oleh investor merupakan dividen likuidasi ketika investe mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham investe. Kemudian perubahan jumlah saham yang dimiliki. Perubahan dalam jumlah saham investasi dari dividen saham, pemecahan saham, atau pembalikan saham tidak menyebabkan adanya pengakuan formal dalam pembukuan investor. Pembelian dan penjualan saham hanya memerlukan ayat jurnal saja. Pembelian saham tambahan dicatat sebesar biaya perolehan sebagaimana investasi awal. Presentase kepemilikan baru dari investor terhadap investasi dihitung dan jika tersedia bukti lain dievaluasi untuk menentukan apakah investasi tetap dicatat sebesar nilai tercatatnya atau apakah perlu berganti untuk menjadi metode ekuitas. Kemudian penjualan saham. Jika seluruh atau sebagian saham investasi pada perusahaan lain dijual, transaksi tersebut diperlakukan dengan cara yang sama seperti penjualan aset tidak lancar lainnya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan diakui dari selisih antara harga jual yang diterima dan nilai tercatat investasi yang dijual. Metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas untuk investasi dalam saham biasa entitas lain ditujukan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dalam investasi.
Penggunaan metode ekuitas PSAK 15 Revisi 2013 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi, di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Karena adanya kemungkinan kesulitan dalam menentukan tingkat pengaruh, dalam beberapa kasus PSAK menetapkan aturan 20%. Ekuitas investor atas investi. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investi. Untuk laba bersih mempengaruhi pencatatan pendapatan dari investasi dan meningkatkan akun investasi. Untuk rugi bersih mempengaruhi pencatatan kerugian dari investasi dan menurunkan akun investasi. Dan untuk pengumuman dividen mempengaruhi pencatatan aset baik kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Pengakuan pendapatan. Asumsikan bahwa PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan memperoleh 20% saham biasa dari PT XYZ pada awal tahun. Nah, PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta rupiah untuk tahun berjalan, dan PT ABC mencatat bagiannya atas PT XYZ sebagai berikut dengan sebesar 12 juta rupiah, yaitu dengan mendebit investasi pada saham PT IJZ dan pendapatan dari investi sebesar 12 juta rupiah yang diperoleh dari 60 juta rupiah dikalikan dengan 20%. Pengakuan dividen. Dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan, namun sebagai pembagian laba. Investor harus menganggap dividen yang diumumkan investi sebagai pengurang ekuitasnya pada investi sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Akibatnya, semua dividen dari investi diperlakukan sebagai dividen likuidasi dalam metode ekuitas. Nah, jika PT ABC memiliki 20% saham biasa di PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta rupiah, maka ayat jurnalnya adalah dengan mendebit kas dan mengkredit investasi pada saham PT XYZ masing-masing 4 juta rupiah. Hal ini diperoleh dari 20 juta rupiah dikalikan dengan 20%. Nilai tercatat investasi. Nilai tercatat investasi ini biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Asumsikan bahwa setelah PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa dari PT IGZ senilai 100 juta, maka PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan 100 juta dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu sebesar 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh PT ABC atas dividen XYZ yaitu 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta. Yaitu dari 100 juta ditambah 12 juta dikurang dengan 4 juta. Akun investasi terlihat pada pembukuan yang ada pada layar. Kenaikan akun investasi sebesar 8 juta mencerminkan bahwa bagian PT ABC sebesar 20% atas laba PT IGZ yang tidak dibagikan adalah 60 juta dikurang dengan 20 juta untuk periode tersebut. Akuisisi pada tanggal interim. Pada saat investasi dibeli, investor mulai mengakui pendapatan dari investi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Tidak ada laba investi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Asumsikan PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT IGZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta dan PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 20 Desember. Nilai tercatat investasi meningkat 3 juta dan menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober dan 31 Desember dan menurun 4 juta dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Untuk pembukuannya terlihat pada layar. Perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Alasan
Mengapa biaya perolehan investasi dan dapat melebihi nilai buku aset bersih yang mendasari dan menimbulkan selisih positif? Salah satunya adalah aset investasi bernilai lebih dibandingkan nilai bukunya, dan juga goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan menghasilkan laba lebih oleh investasi. Selanjutnya, amortisasi atau penghapus bukuan selisih. Pendekatan yang paling konsisten dengan ide mencerminkan semua aspek investasi dalam satu baris di laporan posisi keuangan dan satu baris pada laporan laba rugi adalah dengan mengurangi pendapatan yang diakui investor dari investasi dan saldo akun investasi, yaitu dengan mendebit pendapatan dari investasi dan mengkredit investasi pada saham biasa investasi. Pelepasan selisih aset terkait. Walaupun selisih dimasukkan dalam pembukaan investor sebagai bagian dari akun investasi, selisih tersebut terkait dengan aset tertentu dari investasi. Oleh karena itu, jika investasi melepaskan aset dengan mana selisih tersebut terkait, maka bagian selisih tersebut harus dikeluarkan dari akun investasi di pembukaan investor. Asumsikan bahwa PT Barapanas semula membeli tanah tersebut di tahun 2000 dengan harga 75 juta dan menjual tanah tersebut di tahun 2009 dengan harga 125 juta. PT Barapanas mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 50 juta dan bagian PT Antariksa atas keuntungan tersebut sebesar 40% atau 20 juta rupiah. Akan tetapi sebenarnya bagian keuntungan yang diakui PT Antariksa harus disesuaikan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu bagian PT Antariksa keuntungan yang diperoleh sebesar 20 juta dikurangi dengan bagian selisih dari PT Antariksana yang terkait dengan tanah yaitu sebesar 6 juta sehingga keuntungan yang diakui PT Antariksana sebesar 14 juta. Perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Perubahan yang disebabkan oleh dividen saham, pemecahan saham, dan pemecahan saham terbalik diperlakukan dengan cara yang sama dalam metode nilai wajar. Tidak ada pengakuan formal yang diperlukan dalam pembukuan investor. Namun untuk pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan formal. Untuk pembelian saham tambahan, asumsikan bahwa PT ABC membeli 20% saham biasa dari PT IGZ pada tanggal 2 Januari 2008 dan membeli lagi 10% dari PT IGZ pada tanggal 1 Juli 2008 dan pembelian saham tersebut dilakukan pada nilai bukunya. Jika PT XYZ memperoleh laba sebesar 25 juta dari 2 Januari sampai 30 Juni dan memperoleh 35 juta dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, maka total pendapatan tahun 2008 yang diakui PT ABC dari investasinya di PT IGZ adalah sebesar Rp15.500.000. Untuk penjualan saham, asumsikan bahwa PT Aroganomos membeli 50% saham biasa PT Zorois pada 2 Januari 2007 dan menjual 30% pada 2 Januari 2010. Selanjutnya, asumsikan bahwa PT Aroganomos beralih ke metode nilai wajar pada 2 Januari 2010 karena ia kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi PT Zorois secara signifikan. Nah, berikut adalah data laba dan dividen untuk PT Zorois dan mengasumsikan pembelian saham pada nilai buku, maka pendapatan investasi yang dilaporkan oleh PT Aroganomos pada awalnya yang disajikan kembali seperti tertera pada layar, di mana total laba bersih adalah 55 juta rupiah, dividen 30 juta rupiah, metode ekuitas 27.500.000 rupiah, metode nilai wajar 15 juta rupiah. Perbedaan metode biaya dan metode ekuitas. Untuk nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi, pada metode biaya sebesar nilai wajar dan pada metode ekuitas juga sama sebesar nilai wajar. Nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi pada metode biaya sebesar nilai wajar dan pada metode ekuitas, biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian investor atas laba rugi investasi dan dikurangi bagian investor atas dividen investasi dan amortisasi atau penghapus bukuan selisih. Selanjutnya untuk selisih pada metode biaya,
tidak diamortisasi atau dihapus bukukan. Dan pada metode ekuitas, amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investi dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan oleh investor pada metode biaya. Bagian investor atas dividen investi yang diumumkan sejak tanggal akuisisi, dan pada metode ekuitas adalah bagian investor atas laba investi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan selisih. Untuk dividen investasi dari laba sejak akuisisi oleh investor pada metode biaya adalah sebesar pendapatan, dan pada metode ekuitas adalah dikurangi dengan pengurang investasi. Dan untuk dividen investi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor pada metode biaya adalah pengurang investasi, dan pada metode ekuitas juga sama, yaitu pengurang investasi. Kepemilikan selain investasi pada saham. Peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain selain investasi dalam saham biasa. Ini melibatkan investasi ekuitas di persekutuan atau kepentingan yang tidak mencerminkan kepemilikan pada semua. Karena keragaman dan kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, aturan akuntansi jika ada seringkali menjadi kompleks atau dalam beberapa kasus tidak dijelaskan secara spesifik. Beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Yang pertama yaitu penentuan pengaruh signifikan. Terdapat faktor yang menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perwakilan dalam dewan direksi, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, transaksi pokok antar perusahaan, pertukaran personal manajerial, ketergantungan teknologi, dan besarnya investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Selanjutnya, laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Untuk penyesuaiannya, dalam metode ekuitas, laba yang belum direalisasi harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Dan dalam pendekatan konsolidasi, pendapatan dari investasi yang diakui dari nilai tercatat investasi dikurangi untuk menghilangkan pengaruh laba yang belum direalisasi. Kemudian selanjutnya, beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Aturan tambahan dari PSAK nomor 15. PSAK nomor 15, pernyataan yang mengatur pelaporan metode ekuitas menjelaskan beberapa aturan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, jika bagian investor atau kerugian investi melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi telah menjadi 0. Tidak ada lagi kerugian yang diakui investor. Yang kedua, dividen preferen dari investi harus dikurangi dari laba bersih jika diumumkan atau tidak jika saham preferen tersebut kumulatif sebelum investor menghitung bagiannya atas laba investi. Kemudian ada bagian investor atau laba atas laba komprehensif lainnya. Ketika investor menggunakan metode ini untuk mencatat investasi pada perusahaan lain, di dalam laba komprehensifnya juga harus dimasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya oleh investi. Pertimbangan lainnya ada akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan dibebaskan untuk mengadopsi prosedur yang mereka inginkan dalam akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Yang pertama ada metode ekuitas disesuaikan penuh, yang kedua ada metode ekuitas versi modifikasi, yang ketiga ada metode biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.